Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Raffi Hamdi dengan NIM 25041130839. Saya guru fikih Dinis At-Taqwa Desa Barimau, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar. Sekaligus mahasiswa fikih dalam jabatan batch 3 di PTK UIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2025. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi salat sunnah rawatib dengan model PBL. Kira-kira bagaimana videonya? Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Walai wasyadiqin. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alhamdulillah kita berdoa supaya dalam pembelajaran kita pada hari ini mendapat rahmat dan ilmu yang luas dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak minta kepada Ananda Sofwan untuk memimpin doanya, silakan. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai kebiasaan, Bapak minta kalian bacakan surah Qul ya ayyuhal kafirun. Silakan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kemudian setelah mengucapkan lagu sebelum beristirahat. Coba akan mengabsen kalian dulu satu persatu. Bapak absen dulu ya. Nah, yang pertama Naira Wilda. Yang kedua Sofwan. Hadir. Di sini Bapak akan berikan speaking dulu kita. Speaking dulu. Nanti tepuk semangat. Oke. Mulai. Tepuk semangat. Terima kasih kalian telah bersemangat hari ini. Nah, jadi di sini Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Bapak jelaskan dulu ya, ini tentang salat sunnah rawatib. Simak. Nanti Bapak jadi sedikit. Salat sunnah rawatib adalah untuk disebut salat sunnah apa? Iya. Iya. Tujuan salat sunnah rawatib. Nah, salat sunnah rawatib ada yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan ada juga yang ini kelompok 4 gimana baca lihatnya. Yuk. Salat nih, khususnya salat sunnah rawatib berangkat sebelum zuhur. Ya usali sunatan zuhri rakaataini kebiasaan bila ta'ala, artinya aku niat salat sunat 2 rakaat sebelum zuhur Allah ta'ala. Sudah zuhur. Usali sunatan zuhri rakaataini ba'danya artinya sesudah lah. Kalau dia sebelum. Usali sunatan zuhri rakaataini usali sunatan zuhri rakaataini ba'datan dari ta'ala. Bapak bisa mengerti atau dapat memahami soal yang diberikan tadi?
Ini sudah ada yang selesai? Di sini kalau sudah selesai hasil diskusinya, Bapak meminta kalian satu persatu dari masing-masing kelompok untuk mempersembahkan hasil diskusi berdasarkan soal yang Bapak berikan tadi. Jadi di sini siap untuk presentasi? Di sini Bapak minta kelompok satu dulu untuk presentasinya. Ya, untuk ketuanya silakan diucapkan dengan salam dulu ya. Salam dulu kelompoknya. Assalamualaikum, kami dari kelompok 1. Ya. Untuk Qabliyah setelah sholat fardu dan Ba'diyah setelah sholat fardu. Ya, terima kasih kepada kelompok 1. Kelompok yang lain ada yang mau menanggapi hasil kerjaan dari kelompok 1? Ada yang menanggapi? Ada yang menanggapi? Ya, kalau selanjutnya kelompok 2 untuk mempresentasikan diskusinya. Ayo, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 akan membacakan tentang macam-macam salat sunnah rawatib. Ya. Macam-macam salat sunnah rawatib adalah salat ada sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, dan 2 sesudah isya. Rawatib khairu melakat tidak perlu ditambahkan 2 rakaat sebelum asar dan 2 rakaat sesudah maghrib dilakukan pada qadar sholat Rasulullah. Ya, bagaimana dengan kelompok 2 sudah? Ya, ada yang mau menanggapi? Ya, terima kasih kepada kelompok 2 yang mana tadi telah memaparkan hasil diskusinya. Ya, kelompok selanjutnya itu kelompok 3. Kami persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari kelompok 3 Ya. membacakan ketentuan salat sunnah rawatib. Ya. 1. Pengertian salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang mengiringi salat wajib 5 waktu, baik dilakukan sebelum takbirah maupun sesudah ba'diyah. Ya. Salat wajib. 2. Waktu pelaksanaan takbirah. Ya, terima kasih kepada kelompok 3 telah memaparkan hasil diskusinya. Ada tanggapan dari kelompok yang lain terhadap kelompok 3? Ada menanggapi? Ya, kalau tidak ada, terima kasih. Yang selanjutnya itu kelompok 4. Silakan Anda mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hikmah sholat sunnah rawatib. 1. Menyempurnakan kekurangan sholat wajib. 2. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Mendapatkan pahala dan kebajikan hingga di sisi Allah. 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih kepada kelompok 4 yang telah mempresentasikan niatnya sampai rukuknya dan sebagainya kan. Jadi di sini Bapak minta dulu perwakilan dari kelompok 4. Coba nanti Anda maju dulu. Anda mempraktikkan salat sunnah rawatib. Sebentar ya.
Terima kasih kepada Rasid. Jadi ini yang pengajian kita pada hari ini lupa akan memberikan deskripsi pelajaran tentang salat sunnah rawatib. Jadi kan kalian tadi sudah Bapak berikan materi tentang salat sunnah rawatib. Jadi di sini Bapak minta kalian untuk merefleksikan pembelajaran tadi itu salat sunnah rawatib. Di sini Bapak minta untuk kelompok 1 apa manfaat salat sunnah rawatib? Dapat menghapus dosa. Nah, yang pertama apa? Ya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Ya. Untuk kelompok 2 apa? Manfaat salat sunnah rawatib. Ya. Ya, terima kasih. Beri aplaus. Ya. Untuk kelompok 3 apa manfaatnya? Yo. Akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, terima kasih. Beri aplaus. Ya, untuk kelompok 4 apa manfaat salat sunnah rawatib? Ya, terima kasih. Beri aplaus. Ya. Nah, sini Bapak akan simpulkan pelajaran kita hari ini yaitu tentang salat sunnah Rawatib. di sini Bapak akan simpulkan pelajaran kita pada hari ini itu tentang salat sunnah rawatib. Jadi salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang apa? Yang diperkenankan untuk kita dengan salat sunnah rawatib, maka apa salat tersebut dapat apa? Dapat apa? Dengan salat sunnah rawatib dapat apa? Dapat pahala dari Allah SWT. Salat itu apa lagi? Dapat menghapus dosa dan apa lagi? Ya, dapat mencegah perbuatan yang buruk. Nah, ini kan apa salat sunnah rawatib coba tekankan lagi nanti ya kalian harus mengerjakan salat sunnah rawatib supaya apa? Karena salat sunnah rawatib akan menambah kekurangan dari salat fardu. Tapi kan salat sunnah ini penting untuk kita laksanakan. Benar nggak? Benar. Karena salat sunnah rawatib akan memberikan dampak kepada kalian terutama dalam hal tingkah laku kalian. Nanti kan dengan salat sunnah rawatib akan mencegah dari apa? Perbuatan apa? Perbuatan buruk. Ya, karena dalam salat akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ingatlah, jadi kita harus selalu mengerjakan salat dimanapun, sesibuk apapun kita harus tetap melaksanakan salat. Jadi sini Bapak akan memberikan pertanyaan lagi tentang salat sunnah rawatib. Jadi ini kepada Safwan, apa itu salat sunnah rawatib? Salat sunnah rawatib adalah salat yang dianjurkan untuk dikerjakan. Ya, terima kasih. Beri aplaus. Ya. Ya.
Berapa jumlah rakaat salat sunnah rawatib? Semuanya berapa? Ya. Hah? Berapa? 12. Ya. Jadi semua jumlah salat sunnah rawatib itu ada 12. Ya, terima kasih. Beri aplaus. Ya. Oke, terima kasih. Jadi kelompok selanjutnya lagi. Pak, niat salat sunnah rawatib sesudah maghrib. Ayo, sudah yang bisa. Kalau HP, ayo. Iya, terima kasih. Beri aplaus. Oke. Terima kasih kepada saya semua, pada ini telah apa? Telah mengikuti pelajaran ini itu tentang salat sunnah rawatib. Bapak anggap kalian sudah menguasai dan mampu dan dapat menjelaskan dengan penjelasannya tentang salat sunnah rawatib. Mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi sebelum Bapak menutup pelajaran ini. Ada yang ditanyakan lagi, mungkin masih ada yang belum jelas, masih ada yang masih kurang lagi berdasarkan materi yang Bapak berikan tadi. Ada lagi? Ada lagi? Nah, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Bapak berikan, yang Bapak jelaskan dapat bermanfaat bagi kalian. Apalagi tentang salat sunnah rawatib. Jadi salat sunnah rawatib itu sangat penting sekali untuk kita kerjakan, kita laksanakan karena dapat menghapus dosa dan menambah dari kekurangan salat yang kita laksanakan. Dan mungkin itu dulu pemaparan dan penjelasan dari Bapak. Semoga hari ini dapat bermanfaat bagi kalian yang di masa yang akan datang, karena salat sunnah rawatib ini sangat mudah sekali untuk kita kerjakan. Baik, mungkin itu dulu pemaparan dari Bapak. Bapak akan menutup pelajaran ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan juga Bapak minta kalian untuk baca doa. Ilmulah. Ya, untuk semua kami persilakan. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.